Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Mufidah ya, pimpin doanya nak. Baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman semua, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Oke, terima kasih Mufidah. Iya Bu. Oke, anak-anak ibu, pagi hari ini di pertemuan daring kita sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Ya, oke. Seperti biasa pembelajaran kita Ibu share melalui Classroom dan anak-anak ibu bisa melihat linknya langsung. Di situ ada materi, ada videonya untuk penilaian keterampilan, dan ada kuis untuk penilaian pengetahuan sikap. Nanti Ibu akan lihat dari video pembelajaran kita. Iya Bu. Hari ini Ibu record supaya apa? Supaya Ibu bisa melihat siswa Ibu aktif nggak ya? Siapa saja yang aktif membantu Ibu juga. Oke, untuk motivasi anak-anak Ibu semua, silakan saksikan video motivasi berikut ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah kelihatan anak-anak Ibu? Sudah terlihat Bu PPT-nya. Dokumen sumber ya, alhamdulillah. Oke, perhatian. Oke, ini adalah pembelajaran masa kini ya anak-anak Ibu. Jangan dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan tenggelam hidup yang sehat dalam alasan ternyata di luar sana dunia pendidikan itu jauh sangat berkembang, dan ini kita memotivasi. Ternyata teknologi sudah menjadi sesuatu yang booming yang harus kita raih, dan kita jangan sampai lihat pemandunya dengan hanya sekali sentuhan sang guru bisa menjelaskan pembelajaran kepada siswa-siswanya yang sangat luar biasa, dan kita tidak perlu lihat ulang kali hanya dengan sekali. Bu maaf suaranya kurang jelas. Apa yang kita ketahui. Oke anak-anak Ibu, perhatikan ya, pembelajaran masa ini di luar sana, penggabungan warna, siswa dapat mempraktekkan langsung kombinasi warna, dan mereka sangat bergembira melaksanakan pembelajaran ini dalam dunia nyata. Ya, iya. Jadi ternyata pelajaran dari kita ini belum ada apa-apanya dibanding pembelajaran di luar sana ya, Nak. Ya, ini membantu kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ini pada video ini kalian bisa mereka praktek langsung ya, dengan melihat bergambar dinosaurus yang selama ini hanya kita bisa lihat di film-film. Mereka dapat menyaksikannya dan tidak perlu merasa takut karena itu hanya sebuah animasi gambar ya, dari potongan ya, potongan hewan yang sudah luar biasa ya, selembar kaca kita dapat menyentuh pendidikan dunia yang sangat luar biasa bisa kita ketahui. Ya. Oke, itu dia tadi video yang motivasi kalian supaya tetap semangat belajar ya anak-anak Ibu. Selanjutnya
Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai dokumen transaksi dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Dan untuk materi kita hari ini, Ibu akan men-share videonya. Kalian boleh lihat, dan video ini juga sudah Ibu share di YouTube. Nanti kalian bisa lihatnya. Ya, ada pertanyaan untuk video motivasi tadi, Nak? Tidak Kita ada? kalah ya Bu sama luar negeri. Iya, ternyata di sana luar biasa ya. Luar anak-anak itu. biasa ya Jadi Bu. kalian Iya. itu lain boleh, tetapi kita harus juga tetap mengembangkan pengetahuan kita. Oke, Iya ini Bu. pembelajaran kita hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan di masa pandemi ini tetap stay at home, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya COVID. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Praktikum Akuntansi Jasa Dagang dan Manufaktur. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini yaitu di KD 39 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Di KD keterampilannya kita akan membahas di KD 49 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Peserta didik mampu mengidentifikasikan dokumen sumber perusahaan dagang. Peserta didik mampu menganalisis dokumen perusahaan dagang. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini adalah berbagai jenis perusahaan dagang, mulai dari elektronik, otomotif, pakaian, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya. Oke, kita masuk ke definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, karena anak ibu sudah mempelajari perusahaan jasa, jadi kita akan membandingkannya. Perusahaan dagang berwujud fisik, sementara perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan perusahaan dagang itu terdiri dari akun persediaan barang dagang dan akun harga pokok penjualan atau laporan laba ruginya. Sementara di perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang di neraca. Sementara untuk di laporan laba ruginya tidak terdapat akun harga pokok penjualan. Dari siklus operasinya, di sini anak-anak ibu bisa melihat bahwa perusahaan dagang itu dimulai dari barang yang diterima, lalu menjadi persediaan barang dagang, lalu dijual dan dikirim. Apabila kredit menimbulkan piutang usaha, kalau tunai dia langsung ke kas. Sementara untuk perusahaan jasa, itu dari hasil dari pekerjaan, apabila dijual secara kredit dia menimbulkan piutang usaha, apabila tunai dia melalui kas. Oke, kita masuk ke bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Manfaatnya adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis dalam perusahaan. Rekam data transaksi bisnis perusahaan, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain dalam organisasi yang sama atau organisasi yang berbeda. Bagaimana dokumen transaksi itu dikatakan sah?
Yaitu pertama, memenuhi syarat syah formil, yang artinya transaksi yang terjadi harus sesuai dengan prosedural formal perusahaan yang dibuktikan dengan adanya bukti transaksi yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, memenuhi syarat syah material, artinya perhitungan atau jumlah nominal benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga apabila terjadi manipulasi data transaksi, maka dapat dilakukan dengan mudah penelusurannya. Ini peta konsep dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu ada jenisnya dari internal dan eksternal. Internal berarti dari dalam perusahaan, itu berupa bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti memo. Sementara dari eksternal dapat berupa faktur, bilet giro, cek, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan kwitansi. Bagaimana bentuk dan tujuan dari bukti-bukti ini selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama, yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi menunjukkan jumlah kas yang masuk dalam perusahaan dalam tanggal tertentu. Bukti ini biasanya didukung dengan cek bill giro atau tembusan kwitansi. Ini kamu bisa lihat bentuknya bukti kas masuk ya, atau disebut juga bukti penerimaan kas. Selanjutnya bukti kas keluar. Tadi masuk, sekarang keluar. Bukti transaksi yang menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan dalam tanggal tertentu. Bukti ini biasa didukung dengan cek bilet giro, tembusan kwitansi. Oke, selanjutnya memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan yang berisi perintah pencatatan suatu transaksi. Ini dia bukti memorialnya. Dapat anak-anak ibu perhatikan dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan, atau pengurangan harga karena terjadinya kerusakan barang atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ibu buatkan bagan untuk menentukan mana dokumen sumber dan mana dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Transaksinya penjualan tunai. Dokumen sumbernya yaitu formulir penjualan tunai atau nota kontan. Nah, dokumen pendukungnya adalah pita register kas. Selanjutnya penjualan kredit. Dokumen sumbernya yaitu faktur penjualan. Dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman barang, laporan pengiriman barang, serta surat muat. Retur penjualan, dokumen sumbernya nota kredit. Dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Jadi nanti akan disinkronkan apakah jumlah barang dan harganya sesuai dengan catatan dari dokumen sumber, didukung oleh dokumen pendukung dari laporan penerimaan barang. Pembelian tunai, itu dokumen sumbernya bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya adalah surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur penjual pemasok. Pembelian kredit, dokumen sumbernya adalah faktur pembelian. Dokumen pendukungnya adalah surat permintaan pembelian. Retur pembelian, dokumen sumbernya adalah nota debit, dan dokumen pendukungnya adalah laporan pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah penggajian dan pengupahan. Dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar, dokumen pendukungnya adalah daftar gaji dan rekap daftar gaji. Oke anak-anak ibu, mudah-mudahan kalian sudah memahami apa itu dokumen bukti transaksi, apa perbedaan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada dokumen transaksi perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak-anak Ibu, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan untuk di sini? Ibu jelaskan ini gambar Departemen Store Matahari. Di sini kalian berdiskusi, ya. Di sini anak-anak Ibu berdiskusi, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang diketuai Farida itu membahas mengenai jenis, bentuk hukum, dan transaksi keuangan yang terjadi di Departemen Store. Paham? Kelompok Farida? Ya? Halo? Kelompoknya yang mana, Farida. Bu? Udah dibagiin ya, Bu? Saya kok nggak dikasih tahu ya, Bu? Mufik Iya kan, kelompok tuh. Iya, saya nggak masuk, Bu. Jangan suka ngebolos, ya. Kelompok Farida, Ya, Bu, maaf. ya, itu tugasnya menentukan jenis dan bentuk hukum serta transaksi keuangan yang terjadi di store. Sementara kelompok Eka menentukan contoh, dokumen sumber, dan dokumen transaksi keuangan. Nah, untuk kelompoknya itu nanti memberi komentar atau tanggapan dari kelompoknya Farida dan Eka. Oke? Siap, Bu. Bisa? Siap, Bu. Oke, silakan langsung aja. Ini bukan masalah benar salah, cuma kan kita udah terbiasa ya dengan kondisi di Departemen Store tempat perbelanjaan, baik itu Matahari, Alfamart, dan lain sebagainya. Oke, silakan kelompok Farida bisa jenis Ya, Bu. dan bentuknya. Oke, silakan Farida. Kalau saya lihat itu Matahari itu kan departemen store, dia gede ya, Bu. Jadi dia bentuk hukumnya sepertinya perusahaan terbuka ya, Bu, PT ya. Terus transaksi keuangannya itu pembeliannya cash, secara cash, nggak ada yang kredit, Bu. Dokumen Nggak ada yang sumber, kredit ya, oke. nggak ada, Bu, nggak boleh ngutang kan? Mungkin nggak boleh ngutang ya, mungkin kan pengennya ngutang, Bu, biasa dia. Utang panci saya, Bu, kayak ibu saya. Boleh ya, Bu Yenti? Dokumen sumber sama dokumen pendukung, saya nggak ngerti, Bu, untuk yang itu. Tadi saya ajak diskusi, Arifah diem aja, Bu, sama Aulia. Jadi saya Oke, silakan Dai menanggapi. Bu Joha mau nambahin, Bu. Oke, boleh, silakan Joha. Saya mau nambahin yang kelompoknya Bu Farida, Bu. Silakan. Untuk dokumen transaksinya, kalau bagi pelanggan kan memang tidak ada transaksi kredit ya, Bu. Tapi bisa saja kan, kalau misalkan penjual yang ada di Matahari itu pada waktu beli barang dagangan, belinya secara kredit atau pada saat membeli barang dagangan itu, Bu. Oke, sebenarnya ada ya transaksi kreditnya. Di mana itu transaksi kreditnya? Kalau bagi penjual pada waktu beli barang dagangan. Iya, departemen store-nya membeli barang ke supplier, itu dia pasti secara kredit karena dalam jumlah yang besar. Ya. Oke, berarti transaksinya ada dong, penjualan kredit dan penjualan tunainya, cuma aktivitasnya bukan dari customer tapi dari supplier gitu ya. Kalau Bu, bentuk tanya, hukumnya Bu. misalkan PT, bisa enggak, Bu, itu perseroan terbatas? Iya, bisa. PT. Matahari dia termasuk PT ini, perseroan terbatas. Ada PT, sementara kalau jenis perusahaan itu kan ada PT, ada CV, ya kan? Ada berbentuk koperasi, ya kan, Nak? Bu Yenti tanya, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau misalnya pelanggannya bayar pakai kartu kredit, itu sama dengan ngutang nggak, Bu? Iya, tapi ngutangnya nggak ke Matahari, ngutangnya ke bank. Berarti bukan ngutang ke Matahari. Iya, Mataharinya terima tunai dari kartu kredit atau kartu konsumennya. Nanti konsumennya yang membayar cicilan kredit kepada kartunya, tergantung dari bank mana, apakah bank BCA, bank Mega, dan lain sebagainya. Iya, Bu. Oke, untuk yang kelompok 2, Eka. Iya, Bu, siap, Bu. Oke, Eka ini pinter ini, pasti bisa. Masya Allah, Bu, terbang nih, Bu, saya, Bu. Turunin lagi, Bu. Silakan Eka, dokumen apa Kalau yang ada di dokumen store? Kalau di dokumen, kalau misalnya kita penjualan tunai, ya Bu ya, kita belinya nih tunai nih, Matahari kan ya Bu. Nah, kita nanti bisa dapat nota kontan, Bu. Ya kan, Bu?
Iya. Nah, kalau kita belinya terus kalau misalnya kita mau balikin barang, misalnya kita kan ada beli baju kegedean, terus kita bisa retur, Bu. Nah, biasanya nanti dikasih nota buat retur, nota apa sih, movie? Dengerin nggak sih movie, nota yang retur movie itu? Nggak ada, Eka. Nota kredit, nota debit ya? Nota retur. Kan saya nggak ada matahari, adanya pasar. Ih, tinggalnya di mana sih movie? Masa matahari nggak ada? Movie tinggal di Mana? Ada nggak bulan ada nggak? Departemen store-nya loh, Nak. Oh, Bu Guru tahu. Ada Alfamart nggak movie di tempatmu itu? Alfa nggak bisa retur, Bu. Bu, Nggak bisa saya retur, kalau guys. matahari, Bu, biasanya paling cuma dapatnya nota kontan. Biasanya dia ditulis dulu sebelum datang ke kasir, Bu. Gitu. Terus kan kalau kredit mah nggak bisa, Bu, paling pakai kartu kredit. Bukan, Eka, kartu kredit nggak ngutang, ngutangnya ke bank. Tadi kan Bu Yeti udah bilang. Iya, makanya Kamu nggak Bumi, denger ya? kalau saya ke itu mah ke matahari nggak pernah langsung cash, biasanya saya pakai debit. Wih, Gitu, gaya. Bu. Ya banget nih debit. Ya. Eka Sultan. Dai gimana Dai? Dai mana ini komentarnya Dai? Ya Ibu, menanggapin tadi sama Joha, kan sudah ditambahkan tuh. Joha tuh kelompok saya tuh Bu, dia cerdas, di kalem-kalem, diem tapi oke. Jalan, awas terbang. Tarik, kita tarik. Saya Bu Karena Yeti. Ya nambahin aja tadi Bu Farida itu nggak ada perusahaan terbuka ya, adanya perusahaan perseroan terbatas. Jadi kalau perusahaan terbuka tuh, nah itu dia kok jadi terbuka. Itu pertanyaan buat saya juga, terbuka atapnya, terbuka gerbangnya, atau terbuka apanya tuh? PT-nya TBK kali, Bu. Oh iya kali ya. Dari TBK gitu. Oke, jadi untuk kita tadi yang sudah ditampilkan sama ibu kita yang cantik, Bu Yeti, nambahin dikit ya Bu Yeti. Kalau memang tadi di departemen store, memang kita biasanya bukan nota sih Bu, kayak struk kayak gitu ya. Bukan Iya, nota deh Bu. Nah, struk pembayaran kita, dan apabila kita misalkan tadi kayak Eka beli baju kegedean, berarti dia nyoba atau enggak itu bajunya. Kan nggak boleh dikembaliin kalau udah kegedean. Iya. Belinya meret, Dai, belinya meret. Diet, Dai. Ternyata Eka buat kado diet. si movie, Bu. Kalau Oh, alhamdulillah. ya. Oke, anak-anak Ibu Iya, dengarkan Bu. Ibu. Oke, Bu. terima Itu aja, kasih Bu. Dai, ya. Ya, oke, Oke, terima kalau kasih, Bu. retur itu biasanya dari supplier. Nah, kalau dia kalau kita beli ternyata barangnya ada rusak, itu kan kita terima dari customer. Kalau customer bilang barangnya ada yang rusak, itu dikembalikan ke matahari. Nah, nanti kita ke supplier kita kembalikan. Nah, kalau dari customer ke departemen store, itu mereka memberikan struk. Nah, kalau kita ke supplier baru memberikan nota debit atau nota kredit. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nota debit atau nota kredit yang akan kita serahkan kepada supplier? Uli bisa jawab, Bu, Uli. Ayo Uli, pakai logika ya. Kalau kita beli barang secara kredit ke supplier, muncul apa? Muncul Nota apa? kredit. Muncul hutang. Nah, beli ini dulu hutang. Otomatis kalau pengembalian berarti utang kita berkurang. Itu saldo normalnya di mana? Utang saldo normalnya di mana? Kredit. Kredit. Otomatis itu adalah nota Nota debit. rekening hutang kita yang berada di kredit. Makanya kita menyerahkan nota debit kepada supplier. Menyerahkan struk pembayarannya kepada kita untuk menukar barang. Nah, Ibu, kita selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyampaikan? Ingat, ya, selalu Ibu itu untuk membuat kesimpulan masing-masing siswa ya, agar mereka paham pembelajaran. Oke, kesimpulan hari ini siapa yang bisa? Ini Aisyah dari dulu kedengaran ini suaranya. Aisyah.
Aisyah ke toilet, Bu. Saya aja boleh nggak, Aisyah Bu? sakit, Bu. Saya boleh nggak, Bu? Boleh. Iya, Bu. Saya coba menarik kesimpulan ya, Bu. Saya boleh, Bu? Ya. Jangan Boleh. dulu, bosan dulu. Oke. Apa Eka? Masa mau bisa terus? Teman-temannya ya. Oke, silakan Mufidah. Ya, baik. Saya mau mengambil kesimpulan dari materi hari ini, Bu. Jadi, karakteristik perusahaan dagang adalah kegiatan usaha yang melakukan pembelian barang untuk dijual kembali. Kemudian pendapatan pokok diperoleh dari penjualan barang dagangan. Harga pokok yang dijual dihitung dan dinilai dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kemudian bentuk perusahaan dagang ada PT, komanditer, dan usaha dagang. Itu aja Ibu yang saya pahami. Terima kasih Bu. Iya, oke. Selanjutnya bisa juga nanti di classroom buat kesimpulan juga ya di absensi ya, Nah ya. Untuk di classroom ada soal LKPD, itu di situ kalian untuk keterampilan karena praktek membuat dokumen bukti transaksi, dan sebaliknya menganalisa dokumen transaksi. Dan untuk penilaian pengetahuan itu kamu ada di kuis. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu mau ngetes nih yang udah paham. Ini di sekolah kita ada koperasi nih. Ya, ada koperasi. Nah, contoh dokumen sumber koperasi apa itu Jauha? Jauha. Dokumen sumber koperasi. Iya, dokumen sumber koperasi. Ada kwitansi, Bu. Ada kwitansi, benar itu dokumen sumber. Iya, terus? Iya, misalkan ada ini anggotanya membayar simpanan, simpanan wajib atau simpanan pokok. Oke, kalau selain itu ada lagi, coba Farida. Farida, bisa Farida? Contoh dokumen pendukung yang ada di koperasi. Oke, Farida lagi menghilang. Untuk si Nur Afifah, kalau koperasi kita itu dokumen sumbernya apa? Iya. Apa Bu? Diulangi. Contoh dokumen sumber di koperasi kita. Itu di sekolah kita kan ada koperasi itu, dokumen sumbernya apa contohnya? Kwitansi itu, Bu. Kwitansi, iya. Apalagi? Kalau cek bisa nggak Bu Yeti? Kalau cek kita bayarnya pakai cek. Kita beli mesin fotokopi, otomatis bayarnya pakai cek kan? Karena fotokopi puluhan juta. Kalau harganya besar berarti pakai cek ya Bu? Iya. Selanjutnya koperasi itu bentuk usahanya apa itu? Perusahaan jasa ya Bu, jasa. Koperasinya bukan Bu. Jasa, kan kita ngejual barang juga. Berarti usaha dagang ya Bu? Iya, berarti campurannya ada jasanya juga, jual fotokopi. Ya, kita jual alat tulis. Berarti itu termasuk jasa perusahaan Bu Nur Arifah nggak fokus Bu. Maaf Iya, Bu. Nur Arifah ngapain? Dandan terus Bu. Iya, Nur Arifah. Bu, ya. Bu, jam istirahat, Bu. Oke, anak-anak Ibu. Lapor. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai jurnal. Ya, terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu semua. Silakan tutup doanya, Eka. Siap, Bu. Kang. Siap, Bu. Ayo teman-teman, gak ada yang ngapa-ngapain ya. Ayo kita mau berdoa nih. Aisyah, Dai, ayo semuanya. Mufi, jangan tawa-tawa, Mufi. Siap. Siap. Ayo. Siap. Untuk dari pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk Bu Yeti. Semoga berkah ilmunya. Kita semua dapat pembelajaran. Nyangkut di otak ya, Mufi. Jangan nanti besok-besok lupa lagi. Ya. Insya Allah. Oke. Kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil.
Ibu Amin. tutup. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti. Makasih Bu Yeti. Iya. Makasih, Bu.